Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Ketemu lagi dengan Ustazah Indah Purnawati dalam pelajaran kemuhammadiyahan. Ya, saat ini kita akan belajar bersama tentang pembahasan sejarah hidup dan kepribadian pendiri Muhammadiyah. Ya. Anak-anakku semuanya kelas 7, saat ini kalian sudah resmi menjadi pelajar Muhammadiyah. Ya, sudah seharusnya dan sudah menjadi kewajiban kalian untuk mengenal lebih dalam ya Muhammadiyah itu apa ya, dan Muhammadiyah itu siapa pendirinya ya. Nah, tapi saat ini kita akan lebih fokus untuk mengenal pendiri Muhammadiyah. Ya. Anak-anakku semuanya, ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu ya, tak kenal maka ta'aruf. Nah, disinilah nanti kita akan lebih ta'aruf lebih banyak tentang pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, next. Anak-anakku semuanya, kita akan melihat biodata ya, mempelajari biodata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Anak-anakku semuanya, beliau mempunyai nama kecil Muhammad Darwis. Ya, Muhammad Darwis ini nama pemberian dari orang tua beliau. Kemudian beliau lahir di kota Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1868. Ya. Nama ayah beliau Kiai Haji Abu Bakar. Ya. Nama ibu beliau Siti Aminah. Kemudian nama istri beliau yaitu Siti Walidah yang terkenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Ya. Kemudian beliau wafat di usia 54 tahun. Ya. Tepatnya juga meninggalnya wafatnya di Yogyakarta tanggal 23 Februari 1923. Ya. Kemudian pendidikan ya. Pendidikan beliau ini luar biasa anak-anakku semuanya. Beliau sudah 2 kali belajar ke Mekah ya. Nanti akan kita lihat lebih detail ya. Jadi beliau sempat belajar di Mekah 2 kali sekaligus melaksanakan ibadah haji. Kemudian beliau mempunyai 7 saudara ya. Beliau kebetulan anak nomor 4 ya. Selain itu beliau juga keturunan dari Wali Songo Maulana Malik Ibrahim. Kalau diurutkan beliau itu keturunan ke-12 ya. Luar biasa ya kalau dilihat dari silsilahnya. Kemudian beliau dianugerahi 6 anak ya dari istri beliau ya. Itu secara detail ya, secara rinci untuk biodata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya anak-anakku, kita akan lihat bagaimana sejarah hidup perjuangan beliau ya, perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, anak-anakku, beliau itu lahir dari keluarga ulama. Jadi mulai dari bapaknya ya, keluarganya semuanya itu adalah pegawai Masjid Besar Kauman dan pegawai Keraton Yogyakarta. Ya. Bapak beliau Kiai Haji Abu Bakar itu salah satu imam besar di Masjid Kauman. Ya. Kemudian saat remaja usia 15 tahun beliau mulai berangkat ke Mekah ya untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus belajar ilmu agama di sana selama 5 tahun ya. Nah, di sanalah beliau mulai mengenal pemikiran-pemikiran tokoh pembaharu Islam ya. Contohnya Muhammad Abduh ya, Jalaluddin Al-Afghani ya, Ibnu Taimiyah ya, dan Rasyid Ridho. Kemudian pada tahun 1988 beliau pulang ke Indonesia ya. Setelah itu beliau berganti nama ya, yang memberi nama adalah kiai beliau yang ada di Mekah. Beliau berganti nama Kiai Haji Ahmad Dahlan ya.
Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah salah satu nama yang diberikan oleh guru beliau ketika belajar di Mekah. Ya. Kemudian pada tahun 1923 ya, beliau belajar lagi ke Mekah. Ya. Setelah itu kemudian beliau, ya ini yang kedua, beliau belajar di Mekah ini selama 2 tahun ya. Setelah itu pulang ke Indonesia. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, jadi selama beliau di Mekah 2 tahun ya, itu beliau sempat belajar bersama dengan pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, jadi guru beliau di sana itu sama, yaitu Kiai Ahmad Khotib. Ya, jadi beliau ini satu perguruan dengan Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Kemudian anak-anakku, setelah beliau belajar di Mekah 2 tahun, yang kedua itu beliau pulang ke Indonesia. Ya, setelah itu beliau nikah dengan Nyai Ahmad Dahlan atau tadi namanya Siti Walidah. Ya, yang kita ketahui bahwa ternyata beliau ini menikah dengan Siti Walidah ini masih ada hubungan saudara, ya sepupu, ya tapi bukan mahram. Ya, kemudian anak-anakku, saat beliau mulai berdakwah di Indonesia, pulang dari Mekah, ada keinginan yang mendalam dari beliau, ingin memberantas yang namanya gejala-gejala kemusyrikan, ya, atau beliau ingin memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang dikenal dengan purifikasi. Ya, jadi gejala-gejala kemusyrikan itu contohnya bid'ah, tahayul, khurafat. Nah, ini yang menjadi menjadi target beliau, bagaimana di masyarakat itu gejala-gejala kemusyrikan ini mulai dihilangkan, ya, karena bertentangan dengan ajaran Islam, ya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian pada tahun 1912 ya, ini beliau mulai bertekad untuk mendirikan sebuah organisasi bersama murid-muridnya ya. Tahun 1912 beliau mulai memantapkan niatnya berdakwah melalui organisasi, yaitu dengan mendirikan Muhammadiyah. Ya. Ketika beliau mendirikan Muhammadiyah, banyak sekali tantangan, bahkan tantangan itu datang dari keluarga dekat beliau, dari paman beliau ya, dari keluarga dekat ya. Banyak yang memfitnah, menuduh ya. Kalau beliau itu membuat ajaran baru ya, membuat agama baru, bahkan ada yang bilang beliau itu kafir gitu ya. Katanya memberikan pelajaran yang itu tidak biasanya terjadi di masyarakat sekitar keraton situ ya, karena memang saat itu masih banyak, tadi saya sampaikan, banyak terjadi gejala-gejala kemusyrikan ya, contohnya tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya, setelah beliau mendirikan Muhammadiyah ya, kemudian beliau mendirikan Quick School ya, saat itu namanya masih Quick School atau yang sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'alimin. Nah, yang ini khusus untuk putra. Kemudian Quick School Istri Muhammadiyah ya, atau yang sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah. Nah, oke anak-anakku, kemudian tahun 1961 ya, ini pemerintah Republik Indonesia memutuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional sesuai dengan keputusan Presiden nomor 657. Ya, kalau melihat sejarah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, anak-anakku semuanya, hal penting yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani adalah semangat beliau ya dalam berdakwah. Jadi saat beliau pertama ingin
memberikan perubahan, ya, perubahan di masyarakat sekitar, ya. Tantangan pertama beliau adalah keluarga, ya. Bahkan nanti anak-anak bisa melihat kisahnya di Sang Pencerah, ya, itu luar biasa sampai musola beliau dibakar, ya. Itu nanti kalau Ustazah melihat itu sampai bisa meneteskan air mata. Luar biasa bagaimana semangat beliau dalam berdakwah. Oke, anak-anakku semuanya, itu tadi sejarah hidup, ya, perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dari mulai beliau kecil, ya, sampai beliau mendapatkan predikat sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kepribadian beliau, ya. Anak-anak semuanya, yang pertama kepribadian beliau yaitu mencintai ilmu pengetahuan, ya, mencintai ilmu pengetahuan. Jadi beliau ini bisa dilihat bagaimana beliau cinta dengan ilmu mulai dari sejak kecil, ya. Dari sejak kecil karena memang beliau dari keluarga ulama, ya, keluarga alim gitu. Nah, dari kecil beliau ini sudah semangatnya luar biasa untuk belajar ilmu agama. Usia 7 tahun beliau sudah bisa membaca Al-Quran dan sudah pernah khatam 1 kali. Ya, ini luar biasa, ya. Coba anak-anak sekarang usia berapa bisa baca Al-Quran? Ya, ini menjadi motivasi buat kita. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, saat itu usia 7 tahun sudah bisa membaca Al-Quran. Ya, kemudian ketika menginjak remaja beliau mulai mempelajari kitab-kitab, ya, karena saat itu belum ada sekolah formal, jadi beliau belajar ilmu agama melalui kitab-kitab, ya, baik itu ilmu fikih, ya, usul fikih, ya, dan lain sebagainya. Kemudian saat usia 15 tahun, ya, yang sudah saya sampaikan tadi, beliau mulai belajar meninggalkan Indonesia, belajar ke luar negeri, luar biasa, berpisah dengan keluarga, ya, karena cinta beliau dengan ilmu pengetahuan. Kemudian setelah pulang dari Mekah, ya, bisa dilihat bagaimana beliau semangatnya ingin mengajarkan ilmu yang sudah dimiliki. Oke, anak-anakku, kemudian kepribadian yang kedua, ya, kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kedua adalah beliau suka berderma dan menolong sesama. Ya, ini ada sebuah kisah anak-anakku. Jadi pada suatu saat di siang hari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membunyikan kelentongan itu, ya, di depan rumah beliau, ya. Kemudian para tetangga dekat rumahnya itu pada berdatangan. Beliau mengira ada apa dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di siang hari beliau membunyikan kelentongan. Oke, setelah itu warga pada berkumpul, ya, beliau menceritakan bahwa saat ini, ya, saat ini beliau ada masalah, ya, banyak guru Muhammadiyah yang belum dikasih gaji. Terus banyak kebutuhan administrasi untuk sekolah Muhammadiyah. Lah beliau berniat ingin melelang barang-barang yang beliau miliki di rumah, ya. Bahkan saking relanya beliau tidak menentukan harga, pokoknya dilelang siapa yang mau membeli dengan harga yang diinginkan, ya, itu luar biasa. Jadi ghiram beliau untuk berbagi, menolong, itu luar biasa. Kemudian yang kedua, anak-anakku, ada cerita dulu beliau ketika mengajarkan muridnya, ya, yang terkenal itu yaitu surat Al-Ma'un, ya. Surat Al-Ma'un itu sudah diajarkan beberapa kali, bahkan sampai muridnya itu sudah hafal semua, ya. Tapi beliau tidak berpindah materi, tidak berpindah ayat yang berikutnya. Sampai salah satu dari muridnya bertanya, "Ya Kiai, kenapa kita belajar ini terus nggak berganti-ganti? Surat Al-Ma'un kita sudah hafal, artinya sudah hafal, ya." Kemudian beliau memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya, apakah kalian sudah mengamalkan surat Al-Ma'un? Ya. Di saat itu muridnya semuanya bengong, belum Kiai gitu. Nah saat itulah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan tantangan, memberikan memberikan tantangan kepada muridnya untuk
mengamalkan surat Al-Ma'un itu. Nah, untuk mengamalkan surat Al-Ma'un. Nah, kemudian anak-anak disuruh disuruh pergi ke alun-alun ya. Nanti di sana ketika kalian menemukan orang yang membutuhkan makanan ya, apa yang perlu kalian lakukan? Ada yang membutuhkan pakaian ya. Bahkan ada yang sampai diajak pulang ke rumahnya, diajak dimandiin ya, kasih pakaian yang bersih, kemudian dikasih makan dan dikasih pelajaran. Luar biasa. Jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana jiwa kepribadian sosialnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan ini yang ditiru oleh murid-muridnya. Nah, kepribadian yang ketiga, anak-anakku, ya, beliau itu suka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Sedikit tadi Ustazah sudah sampaikan bagaimana semangat ghirah beliau dalam berdakwah. Ketika beliau pulang dari Mekah ya, pulang dari Mekah itu begitu banyak program-program yang ingin beliau laksanakan dalam berdakwah. Contoh yang paling utama tadi adalah purifikasi, pemberantasan hal-hal yang bisa merusak akidah, yaitu tahayul, bid'ah dan khurafat ya. Ini hal penting yang ingin beliau berantas gitu ya, karena itu banyak terjadi di masyarakat. Kemudian apa yang membuat semangat beliau berdakwah ya. Jadi setelah beliau memahami, mempelajari dan menghayati ya bagaimana Quran surat Ali Imran ayat 104 ya, beliau terilhami gitu ya, terinspirasi ya untuk mendirikan sebuah organisasi ya, sebuah organisasi yang itu bisa menjadi alat beliau dalam berdakwah ya. Surat Ali Imran ayat 104. Lah ini anak-anak wajib, pelajar Muhammadiyah wajib hafal surat Ali Imran ayat 104 beserta artinya ya. Kemudian anak-anakku semuanya saat berdakwah ya, beliau karena cita-citanya tinggi berdakwah itu, beliau tidak pernah menghiraukan segala tantangan ya, rintangan ya. Bagi beliau itu adalah sebuah motivasi ya. Bahkan beliau pernah dipanggil oleh pihak keraton ya, karena dianggap banyak laporan dari warga ya, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mengajarkan agama baru ya. Tapi dengan ilmunya ya, dengan keilmuannya beliau bisa menjelaskan sehingga saat itu beliau bisa diterima di kalangan keraton. Oke anak-anakku semuanya, itu tadi penjelasan tentang bagaimana sejarah hidup biodata beliau ya, dan kepribadian pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga anak-anakku semuanya kita bisa mengambil pelajaran dari pembahasan kali ini ya. Bagaimana kita bisa mencontoh beliau ya, yang luar biasa semangatnya, sehingga organisasi yang beliau dirikan sampai saat ini masih tetap bisa berkembang, bahkan semakin berkembang dan luar biasa. Salah satunya adalah pondok kita, Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. Oke anak-anakku, pesan terakhir dari Ustazah ya, biar lebih mendalam lagi dan lebih mencintai dan mengenal siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Silakan anak-anakku bisa menonton di film Sang Pencerah ya. Sang Pencerah, saya jamin anak-anakku bisa sampai menangis. Saya setiap menonton itu pasti tanpa disadari bisa mengeluarkan air mata. Terima kasih, itu dulu dari Ustazah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.